Scam Villains Self-Saving System Chapter 80. Chapter lain bisa ditemukan di YouTube @bacakan aku. Bagian dalam Bukit Maigu telah runtuh sampai semuanya berantakan. Awalnya, ada ratusan ribu gua yang saling berhubungan yang membentang ke segala arah, tetapi sekarang, setengahnya telah runtuh karena gempa. Setiap sudut dan celah terhalang oleh bebatuan yang jatuh. Shen Qingqiu berjuang untuk menavigasi jalannya melalui mereka. Tiba-tiba, aura iblis samar terpancar dari antara tumpukan batu raksasa yang melengkung. Shen Qingqiu tanpa sadar berteriak, "Luo Binghe!" Tidak mungkin Luo Binghe, diimobilisasi oleh segel Yui Qingyuan, hancur di bawahnya, kan? Dia melompati dan mengangkat lapisan paling atas dari lempengan batu untuk menyingkapkan sisik hijau yang rusak di bawahnya. Batu besar dan kecil berguling dengan setiap naik turunnya sisik hijau yang lemah. Bentuk ular Zuzilang melilit menjadi benteng kecil, kedap, dan menjadi pelindung di sekitar Tianlang Jun, yang terbaring tanpa cedera di tengah. Kehancuran tubuh Tianlang Jun bahkan lebih parah sekarang. Kepalanya tampak seolah-olah bisa jatuh kapan saja. Dia membuka matanya dan menatap Shen Qingqiu, bahkan sedang dalam suasana hati untuk menyambutnya, Dewa Puncak Shen. Shen Qingqiu bertanya, "Bagaimana keadaan kalian berdua?" Tianlang Jun menjawab, "Aku sudah terbiasa dengan ini. Zuzilang, tidak terlalu baik. Dia memang sedang tidak dalam kondisi yang baik." Cahaya di dua pupil besar kuningnya, yang dulu bersinar cemerlang seperti sepasang lentera, mulai redup, meski masih memiliki semangat di dalamnya. Banyak sisik hijau di tubuhnya yang telah lepas dan ada bercak merah dan hitam di sekujur tubuhnya, seluruh tubuhnya penuh luka. Shen Qingqiu membantu menyingkirkan potongan batu yang menjepit ekornya dan menemukan Zeng yang masih tertancap di tubuhnya. Dia mengulurkan tangannya, menggenggam gagang pedang dan menariknya keluar. Kerusakan yang disebabkan oleh kehilangan darah tidak berarti apa-apa bagi iblis, sebaliknya, Zeng yang penuh dengan energi spiritual dan menancapkannya ke dalam tubuhnya telah menyebabkan kerusakan yang lebih serius. Tianlang Jun berkata, "Bukankah Tuan Puncak Shen tidak suka memperhatikannya?" Shen Qingqiu berkata, "Siapa bilang aku tidak memberinya perhatian? Hanya saja terkadang ada gangguan komunikasi." "Dia, bagaimana keadaannya?" Tianlang Jun menggunakan sisa dari lengannya yang hancur untuk membelai kepala ular berbentuk segitiga itu. Dia tidak menjawab, tetapi membalas dengan pertanyaan, "Apa yang ingin kau lakukan selanjutnya?" Shen Qingqiu menjawab, "Hancurkan pedangnya, tentu saja." Tianlang Jun berkata, "Xin Mo telah menghabiskan pikiran Luo Binghe dan sekarang menyatu dengannya. Bukankah menghancurkan pedang sekarang sama dengan membunuhnya?" Shen Qingqiu dengan tegas berkata, "Kalau begitu, aku akan memikirkan cara lain." Tianlang Jun bertanya, "Bahkan jika sudah terlambat untuk mencegah penggabungan kedua dunia?" Shen Qingqiu menarik nafas dan berkata dengan tidak sabar, "Kalau begitu biarlah. Aku akan melakukan yang terbaik. Kami akan membicarakan sisanya saat waktunya tiba." Akhirnya, Tianlang Jun tertawa lagi. Dia berkata, "Tuan Puncak Shen, kamu benar-benar orang yang aneh. Untuk menggunakan kata-katamu, wahai manusia, kau mengaku tidak memiliki perasaan, tetapi masih ada. Tindakanmu terhadap Zuzilang sungguh loyal, dan terlebih lagi terhadap anakku." Dia menghela nafas lagi dan meratap, "Seperti yang diharapkan, aku masih tidak bisa membenci manusia. Serius, tidak peduli betapa anehnya aku, kau masih menang telak dalam hal menjadi aneh." Shen Qingqiu tidak dapat melanjutkan percakapan dan malah bertanya, "Di mana Luo Binghe? Apa kamu melihatnya?" Tianlang Jun dengan rasa ingin tahu bertanya, "Kupikir Tuan Puncak Shen tahu. Bukankah dia terus di belakangmu?" Mata Shen Qingqiu segera melebar. Dengan bulu kuduk berdiri tegak, dia perlahan memutar kepalanya. Benar saja, Luo Binghe berdiri di belakangnya, menatap punggungnya lekat-lekat. Tidak ada yang tahu persis kapan dia mulai berdiri di sana. Atau dengan kata lain, sejak kapan dia mulai mengikuti di belakang Shen Qingqiu. Luo Binghe tersenyum dan berkata, "Si Zun, berikan pedang itu padaku." Mempertahankan ketenangannya, Shen Qingqiu mengangkat pedang Xin Mo dan berkata, "Kamu bisa datang dan mengambilnya." Luo Binghe mengambil langkah ke arahnya dan tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Sudut mulutnya bergerak-gerak dan bahunya bergetar.
Shen Qingqiu mengarahkan pedang di depannya dan bertanya, ada apa? Luo Binghe mengatupkan giginya dan mendesis, pergi. Sebelum Shen Qingqiu bisa bereaksi, Luo Binghe menekan pelipisnya dengan satu tangan, melontarkan pukulan keras dengan tangan lainnya, dan berteriak, "Enyah kalian semua. Jangan ganggu dia, pergi." Ini tidak ditujukan padanya, dan pukulan itu tidak mendarat padanya, tetapi melewati Shen Qingqiu dan menghancurkan bagian dari dinding gua yang sudah penuh dengan penyok. Tianlang Jun dengan senang hati menunjukkan, halusinasi Xin Mo. Tak perlu dikatakan, Shen Qingqiu kurang lebih bisa mengetahuinya sendiri juga. Luo Binghe jelas terlihat seperti melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Dia menyerang dengan energi spiritual dan iblis di tangannya pada ruang di sampingnya dengan cara yang penuh kekacauan, terkunci dalam pertempuran dengan lawan yang tidak pernah ada. Gunung itu berguncang lagi, dan bebatuan berjatuhan. Shen Qingqiu melirik kedua pria di samping, mereka bisa dengan sempurna digambarkan sebagai yang tua dan yang lemah, yang sakit dan yang cacat. Dia berteriak, "Binghe, kemarilah." Luo Binghe memiliki ekspresi kosong di wajahnya, meskipun demikian, dia masih sangat patuh dan berlari ke arahnya seperti yang diharapkan. Yang memimpin di depan bergerak cepat seperti angin, sedangkan yang mengikuti di belakang seperti jiwa yang mengembara, tetapi dia mempertahankan kecepatannya dan tidak pernah sekalipun tertinggal. Tepat pada saat itu, sistem meminta, poin kemarahan Luo Binghe 300. Mengalihkan faktor Xin Mo dengan 10, nilai saat ini adalah 3000. Shen Qingqiu berteriak, "Di mana item kuncinya? Tidak bisakah kamu mengeluarkannya dengan cepat?" Jet Guanyin, Liontin Giok, cepat keluarkan. Sistem, halo, rilis item kunci sedang dimuat. Untuk saat ini, disarankan agar Anda menggunakan alat lain. Shen Qingqiu, memuat sialan. Alat apa lagi yang ada di sana, tunjukkan padaku. Sistem, pengingat ramah, paket edisi mewah pendorong skenario kecil yang telah Anda beli sebelumnya masih belum digunakan. Shen Qingqiu tiba-tiba terhenti. Sejujurnya, dia masih belum memikirkan apa sebenarnya pendorong skenario kecil ini dan bagaimana cara kerjanya. Namun, menilai dari pengalaman pengguna satu kali yang dia miliki, tampaknya itu cukup berguna. Shen Qingqiu menggertakkan giginya dan berkata, "Lanjutkan. Tunjukkan padaku, terbuat dari apa edisi mewah ini. Ayo." Dia baru saja menekan tombol konfirmasi ketika tanah di bawahnya kembali runtuh. Saat terjatuh, Shen Qingqiu hanya punya satu pikiran, sungguh scam, terlalu berlebihan untuk pendorong, kau bulldozer sialan. Peringatan, adegan dewasa. Shen Qingqiu terjatuh dan meluncur sebentar, dan di atasnya, bebatuan runtuh dengan deras. Namun, tidak ada satupun bebatuan yang jatuh menghantamnya. Seseorang mengambil pukulan untuknya. Luo Binghe mengigau, dan pikirannya dalam kabut. Tetapi ketika sampai pada krisis, dia masih secara naluriah menggunakan tubuhnya sendiri untuk melindunginya dari batu yang runtuh. Dengan satu pukulan backhand, dia melemparkan sebuah batu besar yang menabrak punggungnya. Dia tidak menyadari tekanan saat dia menundukkan kepalanya untuk menatap kosong ke Shen Qingqiu, ada sesaat kejelasan di matanya, tetapi dengan sekejap, itu tiba-tiba berganti dengan kekacauan. Simbol merah tua di dahinya menyebar dengan pola di sepanjang wajahnya yang seputih salju, bahkan sampai ke lehernya. Xin Mo, yang telah jatuh ke samping, bersinar tanpa henti dan meredup ungu di tengah energi awan hitam, seolah-olah berdenyut bersamaan dengan tanda pada dirinya. Luo Binghe bergumam, "Sizun." Shen Qingqiu menanggapi dengan, Melihat darah segar mengalir di dahi Luo Binghe, suaranya bergetar sedikit. Luo Binghe bertanya, "Sizun, apakah ini benar-benar kau?" Luo Binghe berkata, "Apakah kali ini nyata? Kau pergi dengan mereka tadi, bukan? Aku melihatmu." Shen Qingqiu menjawab, "Aku tidak akan pergi." Luo Binghe perlahan membungkuk, membenamkan wajahnya di celah leher Shen Qingqiu, dan berbisik, "Sizun, aku terluka. Kepalaku sakit." Cara berbicara ini seperti rengekan anak yang dimanjakan, tetapi sepertinya dia juga benar-benar terluka. Shen Qingqiu perlahan mengulurkan tangannya dan meletakkan di belakang bahu Luo Binghe. Menepuknya dengan lembut, dia membujuknya seolah-olah dia sedang menenangkan seorang anak, "Jadilah baik. Ini tidak akan sakit lagi segera." Luo Binghe bertanya,
Jika aku baik, itu tidak akan menyakitkan lagi, jadi Sizun tidak akan pernah meninggalkanku sendirian lagi. Shen Qingqiu berkata, rasa sakitnya akan segera hilang. Luo Binghe berkata dengan suara rendah, aku tidak percaya. Tiba-tiba, dia menjadi marah dan berteriak, aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Melihatnya bertingkah lagi, Shen Qingqiu menggenggam bahunya, dengan berani mengangkat tubuh bagian atasnya dan mengangkat kepalanya. Ada yang salah dengan sudutnya. Sakit saat gigi mereka bertabrakan. Dengan mulut tertutup, mata tertegun Luo Binghe masih terbuka lebar. Dia berkedip sekali, lalu kedua kali. Mata Shen Qingqiu juga terbuka lebar. Menatap satu sama lain dengan mata lebar seperti ini memberinya perasaan yang sangat aneh. Setelah saling menatap beberapa saat, tidak satu pun dari mereka menutup mata. Jadi, Shen Qingqiu hanya bisa mengalah dan menutup matanya dulu. Bulu matanya bergetar, dan dia memperdalam ciuman itu. Sejujurnya, tabrakan semacam ini, di tempat mulut dan giginya masih sangat sakit hingga mati rasa, tidak bisa disebut berciuman, itu hanya bisa disebut menggerogoti. Namun, yang jelas, Luo Binghe sangat senang menggerogoti seluruh bibir Shen Qingqiu seperti sedang makan permen. Napasnya menjadi semakin mendesak, dan dia tiba-tiba mendorong Shen Qingqiu ke belakang dan menekannya ke tanah. Dengan suara robekan, pakaian luar Shen Qingqiu terkoyak. Potongan pakaian yang tersisa dilucuti oleh Shen Qingqiu sendiri. Di sela-sela tindakan merobeknya, celananya ditarik hingga ke lutut, dan kaos terakhirnya yang tersisa, yang menutupi bagian atas tubuhnya dengan longgar, terlepas dari bahunya yang halus dan membulat. Luo Binghe mengusap kerah dan menyelipkan tangannya, meraba-raba. Dia terbakar panas di sekujur tubuh, bahkan lebih buruk daripada saat di makam suci. Tangannya meremas kulit Shen Qingqiu dengan keras. Dia terbakar, sakit hati, bingung. Shen Qingqiu tahu apa yang akan datang. Dia sudah mengambil keputusan dan siap. Dia secara sadar membalikkan tubuhnya, dengan punggung menghadap Luo Binghe. Meskipun dia tidak memiliki pengalaman dalam hal semacam ini, dia telah mendengar bahwa lebih mudah untuk masuk dari belakang jika itu yang pertama kali. Dia berpikir bahwa postur ini agak memalukan, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia awalnya bermaksud untuk membuatnya lebih nyaman bagi Luo Binghe untuk memiliki jalannya sendiri bersamanya, tetapi siapa yang tahu bahwa Luo Binghe akan dengan berani membalik tubuhnya kembali lagi. Luo Binghe menyelipkan dirinya di antara kedua kaki Shen Qingqiu, menatap tajam ke wajahnya. Jarak mereka hanya beberapa inci, nafas panas mereka terjalin. Sebuah benda panas yang terbakar disandarkan pada lubang kering di tubuh bagian bawahnya, diameternya agak menakutkan, seperti bola yang membesar. Karena ujung depannya agak lembab, bukaannya yang rapat dapat sedikit menahan masuknya. Luo Binghe tidak langsung masuk. Dia dalam keadaan linglung, tetapi dia masih bersikeras untuk terus menatap wajah Shen Qingqiu. Sedikit demi sedikit, dia memberikan ciuman lembut dan kecil di pipi Shen Qingqiu. Shen Qingqiu awalnya sangat tegang, tetapi karena tindakan tidak sadar ini, dia sedikit rileks. Dia rileks terlalu dini. Shen Qingqiu akhirnya mengalami bagaimana rasanya terbelah hidup-hidup dari tengah. Dia menjadi gila karena kesakitan, menendang kakinya ke belakang saat mundur. Luo Binghe menjepit pinggangnya dan menyeretnya ke belakang. Punggungnya lecet ke bebatuan kasar dan menyengat dagingnya. Pijaran rasa sakit pada saat ini membuat pikiran Shen Qingqiu menjadi kosong. Dia berjuang keras seperti ikan yang sekarat keluar dari air. Namun, semakin dia berjuang, Luo Binghe menjadi semakin tidak stabil secara emosional, matanya merah, napasnya berantakan, pemikirannya kabur. Yang bisa dia pikirkan hanyalah berpegang pada Shen Qingqiu dan terjun ke dalamnya sampai akhir. Bagian paling tebal dari ujungnya, yang terhubung ke batang panjang, sudah terkubur di dalam dirinya, menekan organ dalamnya dengan kuat. Shen Qingqiu menahan tangannya di dada Luo Binghe, tetapi pinggangnya ditahan di tempatnya, kakinya ditekan ke dadanya sendiri, dan pinggulnya terangkat begitu tinggi sehingga dia tidak bisa menghentikan dinding ususnya yang terbuka seluruhnya. Dia menahan jeritan, melonggarkan sebanyak yang dia bisa, dan melebarkan kakinya terbuka, membiarkan Luo Binghe mendorong semuanya ke dalam celah terdalam. Dengan itu terkubur dalam-dalam, seolah-olah dia ditembus oleh paku yang membakar dan disematkan ke batu hidup-hidup. Luo Binghe, yang terlihat seolah akhirnya menemukan rasa aman, menjambak rambut Shen Qingqiu dan menarik untuk menciumnya.
Rasa sakit di kulit kepalanya bisa diabaikan, tetapi perubahan posisi memberi Shen Qingqiu ilusi yang mengerikan bahwa organ dalamnya telah dipindahkan, celah di bagian belakangnya menggeliat tak terkendali. Tidak menyadari hal ini, Luo Binghe tidak menahan diri. Merasa disegarkan, dia mulai masuk dan keluar tanpa ampun. Tindakannya cepat dan biadab. Setelah ratusan tusukan dengan kecepatan bolak-balik dan kedalaman yang bervariasi, Luo Binghe akhirnya bisa berulang kali memasukinya tanpa hambatan. Suara "papa" bercampur dengan suara air yang memadamkan, terdengar tanpa henti di telinganya. Mata Shen Qingqiu berlinang air mata. Itu menyakitkan. Wah, itu menyakitkan. Dia gemetar karena kesakitan, tetapi dia tidak melupakan apa yang harus dia lakukan pada saat itu. Mentransfer energi spiritualnya, ia membimbing energi iblis yang bergolak di dalam Luo Binghe ke dalam tubuhnya sendiri. Metode ini sangat bodoh, tetapi juga sangat efektif. Sumber energi iblis Sin Mo adalah Luo Binghe. Jika dia memecah dan mentransfer sebagian dari energi ini kepadanya, maka Bukit Maigu secara alami akan berhenti runtuh karena kurangnya kekuatan. Dinding daging di dalam tubuhnya bergetar saat menutupi objek yang masuk dan keluar tanpa henti. Tidak ada orang yang pernah menjelajahi wilayah ini sebelumnya, dan tumbukan itu menyebabkan tembok berupa daging lembut terbakar panas dan membengkak. Pada awalnya, perjalanannya sulit, tetapi setelah semburan rasa sakit yang membakar, otot-otot usus berangsur-angsur menjadi lembab, dengan darah dan sekresi usus memperlancar jalan untuk berhubungan. Dalam kegelapan, bau darah memenuhi udara. Suara terengah-engah yang tertekan dan daging yang membentur daging menjadi lebih jelas. Luo Binghe sangat bergairah saat dia dengan keras kepala berpegangan pada Shen Qingqiu dan mendorong pipinya ke dahi Shen Qingqiu. Dia adalah gambaran ketaatan dan kesedihan, tetapi hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk pemandangan di bawah, yang hampir dapat digambarkan sebagai brutal. Shen Qingqiu dipeluk begitu erat hingga dia kesulitan bernapas. 5 jari di tangan kanannya mengeluarkan darah saat dia menggalinya di tanah berbatu. Bahkan napasnya tersengal-sengal beberapa kali sebelum berhasil menghela napas. Dia tidak tahan lagi. Dia benar-benar tidak tahan lagi. Saat dia merasa pusing dan penglihatannya menjadi gelap, cahaya putih samar melintas. Dengan suara "ding" yang jernih dan tajam, itu mendarat di bahu telanjang Shen Qingqiu. Luo Binghe waspada dan mengangkat matanya untuk melihat. Dalam sepersekian detik itu, dia sesaat dalam keadaan trans. Dan kemudian, pupilnya menyusut. Pemandangan yang sebelumnya diburamkan secara bertahap ditumpangkan satu sama lain, menjadi lebih jernih dan lebih jelas. Dia perlahan menundukkan kepalanya, dan raut wajahnya memudar. Shen Qingqiu terbaring di bawahnya. Pakaiannya robek, kakinya gemetar dan tidak mau menutup. Matanya sangat merah. Dia tampak seolah-olah akan mengambil napas terakhirnya kapan saja. Luo Binghe mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, tetapi kakinya menjadi dingin dan tangannya membeku di udara. Dia bergumam, "Si Zun." Akhirnya mendengar Luo Binghe memanggilnya, "Si Zun," dengan cara yang biasa, Shen Qingqiu tampak seolah-olah dia telah dihidupkan kembali dan terengah-engah. Hanya saja, napas terengah-engah ini dilakukan dengan susah payah sehingga terdengar seperti isakan saja. Luo Binghe tercengang, "Si Zun, apa yang telah kulakukan?" Shen Qingqiu awalnya ingin membersihkan tenggorokannya, meringankan suasana dan berkata, "Kau tidak melakukan apapun kecuali menggarap si Zunmu, itu saja." Pada akhirnya, dia tidak berhasil membersihkan tenggorokannya, tetapi malah batuk seteguk darah. Ketakutan keluar dari akal mereka berdua dengan seteguk darah ini. Shen Qingqiu bahkan belum meneteskan air mata ketika Luo Binghe hancur. Air matanya menetes ke pipi Shen Qingqiu dan meluncur di sepanjang konturnya. Shen Qingqiu dulu takut wanita menangis, tetapi sekarang, hal yang paling dia takuti adalah Luo Binghe menangis. Mengabaikan rasa sakit di pantatnya, dia menyeka wajah Luo Binghe dan menghiburnya seolah dia sedang membujuk seorang anak kecil. "Jangan menangis." Air mata Luo Binghe mengalir di bahunya seperti manik-manik yang jatuh dari tali yang putus. Dia bingung saat dia memeluk Shen Qingqiu dan terisak, "Si Zun, jangan membenciku. Aku tidak tahu, aku tidak ingin menyakitimu. Mengapa kamu tidak mendorongku, kenapa kamu tidak membunuhku?" Shen Qingqiu menepuk punggungnya secara sporadis. "Tuan ini tahu, tuan ini bersedia." Saat dia membujuknya, dia merasakan perasaan sedih yang tak terbatas.
Orang yang pecah keperawanannya adalah dia, oke. Mengapa orang yang memecahkan keperawanannya menangis lebih keras dari dia? Mengapa orang yang ditiduri masih harus berbalik untuk menghibur orang yang menidurinya? Beri dia istirahat. Luo Binghe yang dibengkokkan bahkan lebih sulit untuk ditenangkan daripada gadis yang mengalami hilang perawan. Shen Qingqiu dengan pasrah berkata, lalu, mundurlah dulu. Air mata Luo Binghe masih menggantung di bulu matanya. Mengabaikan rasa malu atau fakta bahwa dia masih belum selesai melampiaskannya, dia dengan hati-hati menarik diri. Dia menatap kosong pada gambar tragis yang ada di antara kaki Shen Qingqiu, wajahnya menjadi lebih kelam dan pucat. Meski begitu, dia masih dengan penuh perhatian meluruskan kaos dalam Shen Qingqiu dan menutupi tubuhnya dengan jubah luarnya. Shen Qingqiu juga tidak berani melihat ke bawah pada tubuh bagian bawahnya. Sangat pelan, dia menutup kakinya. Saat dia melakukannya, otot di wajahnya bergerak sedikit. Dia mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan rasa sakit di wajahnya. Untuk mengalihkan pandangan dan perhatian Luo Binghe, Shen Qingqiu mengulurkan tangan untuk mengambil jet guanyin di satu sisi dan memberi isyarat kepada Luo Binghe untuk menundukkan kepalanya. Luo Binghe tergagap, kupikir sudah lama hilang, kupikir aku tidak akan pernah menemukannya lagi. Shen Qingqiu membantunya memasang tali merah di lehernya dan mengatakan kepadanya, simpan dengan aman mulai sekarang. Jangan sampai hilang lagi. Luo Binghe ragu-ragu bertanya, pada saat itu, Sizunlah yang membantuku keluar dari kesulitan. Mungkinkah, sejak saat itu, Sizun telah selalu menyimpan ini di sisinya. Itu selalu disimpan dalam inventaris sistem, untuk mengatakan bahwa dia selalu menyimpannya di sisinya tidak sepenuhnya salah. Dengan alasan itu, Shen Qingqiu mengangguk dengan lemah. Tangan Luo Binghe menegang di sekelilingnya. Saat dia menangis, dia tiba-tiba menyadari bahwa pola di lengannya dengan cepat memudar. Dahi dan pipinya, yang panas membara, juga mendingin dengan cepat. Dia bertanya dengan heran, apa yang kau lakukan? Shen Qingqiu memeluknya erat-erat, mengunci Luo Binghe di pelukannya sehingga dia tidak bisa bergerak. Dia bergumam, tidak ada. Sudah kubilang, tidak akan sakit lagi segera. Jadilah baik, jangan bergerak. Suara Luo Binghe pecah saat dia bertanya, Sizun, apakah kamu akan menggunakan tubuhmu sendiri untuk menarik energi iblis Sinmo seperti yang terakhir kali? Terakhir kali, yang dia bicarakan mengacu pada saat Shen Qingqiu menghancurkan diri sendiri. Itu pasti telah menimbulkan bayangan besar padanya. Shen Qingqiu menjawab, ini berbeda dari waktu itu. Luo Binghe mengepalkan tinjunya dan berkata dengan suara gemetar, apa bedanya? Sizun, kenapa kau memperlakukanku seperti ini? Bagi orang lain, kau bahkan akan melakukan hal yang sama lagi. Apa menurutmu, aku masih bisa melihat itu terjadi lagi dengan mataku sendiri? Aku seharusnya sudah tahu sejak lama, bahwa tidak ada yang akan memilihku dan lebih suka meninggalkanku dan pergi. Shen Qingqiu berkata dengan tegas, Luo Binghe, dengarkan ini. Benar saja, Luo Binghe dengan patuh mendengarkan dengan air mata berlinang. Shen Qingqiu berkata, Susian mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkanmu. Luo Binghe, Luo Binghe, pikirkanlah, sebagai orang semacam tuan istana tua, apakah dia akan memberi muridnya obat ringan? Itu pasti menjadi sesuatu yang fatal bagi iblis. Jika dia benar-benar kehilangan hati, menerima takdirnya dan meminum obatnya, bahkan jika kamu tidak mati, bagaimana kamu bisa tumbuh menjadi sebesar ini dengan selamat dan sehat? Bahu Luo Binghe gemetar. Shen Qingqiu melanjutkan, mengucapkan setiap kata, jika aku berada di posisinya, aku tidak akan ragu untuk meminumnya terlepas dari seberapa mematikan itu. Kemudian, setelah melarikan diri dari penjara air, aku akan menyerap semuanya ke dalam tubuhku sendiri. Terlepas dari betapa menyiksa dan mengerikan prosesnya, terlepas dari harga yang harus dibayar, terlepas dari apakah itu akan menjadi kematian yang menyakitkan, aku tidak akan pernah membiarkan anak ini menderita luka apapun. Begitulah caraku melihatnya. Kamu dapat menganggapnya hanya sebagai interpretasi karena tidak ada orang yang dapat memberitahumu apa yang dipikirkan Susian sebelum dia menghembuskan nafas terakhir. Tetapi, jika dia benar-benar melihatmu sebagai aib, dia tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Dia bisa saja menenggelamkanmu ke Sungai Luo, pada hari-hari terdingin dalam setahun, di lanskap yang keras dan beku, bagaimana kamu bisa bertahan? Atau mungkin,
dia tidak mau melepaskan posisinya di Istana Huanhua sebagai murid utama, dengan segala kemuliaan dan masa depan yang menjanjikan untuk didapat, dan terus menelan setiap racun baru yang dikirim oleh Tuan Istana Tua, tidak perlu melarikan diri dan bersembunyi dengan menyedihkan dari pengejaran murid-murid Istana Huanhua, juga tidak harus menanggalkan jubah luarnya dan membungkusnya di sekitarmu setelah melahirkanmu sendiri di perahu terpencil. Dia juga tidak perlu menggunakan sisa kekuatan dan energinya untuk memasukkanmu ke dalam baskom kayu dan mendorongmu ke tempat yang aman. Kamu bahkan tidak perlu menunggu seseorang untuk menyelamatkanmu sama sekali karena kamu akan menjadi pengembara jiwa yang menemui akhir yang membeku di Sungai Luo. Sekarang setelah kamu berdiri di sini, hidup dan sehat, bagaimana kamu bisa berpegang pada kata-kata orang lain dan percaya bahwa ibumu benar-benar berdarah dingin dan kejam sehingga dia tidak benar-benar menginginkanmu? Setelah mengucapkan bidak dalam satu tarikan napas, Shen Qingqiu merasa tertahan dan merasakan energi iblis mengalir merawak rambang dalam anggota tubuh dan tulangnya. Dia menggunakan kekuatannya yang tersisa untuk menggenggam Luo Binghe di pergelangan tangan. Menyalurkan energi jahat Xin Mo bukanlah karena orang lain, atau apapun. Itu semua untukmu. Aku tidak ingin melihat Luo Binghe yang telah jatuh ke dalam cengkeraman Xin Mo, dengan pikirannya yang begitu terpelintir sehingga dia akan terus-menerus dihantui oleh hantu selama sisa hidupnya. Apa yang Tuan ini harapkan darimu, adalah agar kau tetap hidup, sadar, dan kuat. Dia kemudian melanjutkan dengan berbisik, jadi, berhentilah mengatakan bahwa tidak ada yang menginginkanmu, atau bahwa tidak ada yang akan memilihmu. Luo Binghe berlutut di sampingnya. Kelopak matanya tidak bisa lagi menahan beban air matanya dan jatuh bebas, seperti seorang anak yang telah menderita terlalu banyak ketidakadilan. Dia hanyalah seorang anak kecil selama ini. Dia berjalan sendirian di dunia ini, berlari dalam kegelapan, dan jatuh berkali-kali. Dia tidak pernah meminta banyak, tetapi dia selalu tidak pernah berhasil mendapatkan sedikit yang dia inginkan. Jika dia tahu ini, pikir Shen Qingqiu, dia pasti akan. Pasti. Namun, seperti yang telah dikatakan sebelumnya, tidak pernah ada yang namanya, jika aku tahu, di dunia ini. Tiba-tiba, Luo Binghe tertawa. Salah satu tangannya meraih tangan Shen Qingqiu dan meletakkannya di wajahnya, sementara tangan yang lain mengambil Xin Mo dari tanah. Bilah pedang, yang dikelilingi cahaya ungu yang berputar-putar, mengeluarkan rengekan yang terdengar seperti jeritan melengking. Suara sesuatu yang pecah berkeping-keping bergema di telinga mereka. "Sizun, aku tahu kenapa kamu mengatakan hal sebanyak ini." Luo Binghe menatapnya dan menarik sudut mulutnya. "Tapi, jika Sizun, satu-satunya di dunia ini yang memiliki harapan seperti ini untukku, telah pergi, lalu apa gunanya aku hidup, sadar, dan kuat?" Panas dari Luo Binghe sepertinya telah menyebar padanya. Shen Qingqiu merasa sedikit pusing. Dalam kepeningan, dia hampir tidak bisa mendengar suara Luo Binghe lagi, apalagi menghentikan tindakan bunuh dirinya dengan menghancurkan pedangnya. Dia samar-samar berpikir, biarlah. Mati bersama, juga bermakna, bersama. Tampaknya tidak terlalu buruk. Namun, ada suara yang masih bisa didengar dengan jelas. "Selamat, Anda telah mencapai skor yang ditargetkan untuk berbagai atribut dan akun Anda telah ditingkatkan menjadi pengguna VIP Junior. Bolehkah saya bertanya apakah Anda ingin mengaktifkan fungsi lanjutan, self-saving?" Akhir chapter 80. Jika Anda suka video ini, silakan like dan subscribe akun YouTube @bacakanaku untuk mendapatkan update audio novel lainnya. Terima kasih.